Netizen Indonesia yang mimin pantau di berbagai sosial media seringkali merasa over proud dan menganggap bahwa kekuatan militer Indonesia sangatlah luar biasa. Hal ini biasanya berdasarkan dari survei global Firepower yang meranking kekuatan militer negara dunia. Bayangin aja, bagaimana bisa Indonesia lebih kuat dari Israel dan Jerman? JFP sendiri sudah mencantumkan kalau list yang mereka buat hanya untuk entertainment dan bukannya patokan untuk mengukur atau malah patokan untuk mengambil kebijakan. Mereka bahkan juga menambahkan data yang mereka ambil adalah data tentang apa yang dibagikan oleh pemerintah kepada publik. Dan seperti kata Bapak Capres kita kemarin, namanya data pertahanan negara pasti ada yang dirahasiakan. Lihat aja seberapa tua persenjataan militer kita dan waktu mau beli baru malah dihalang-halangin. Katanya buat apalah, mau perang sama siapalah. Padahal yang kita lawan adalah kapal-kapal penjaga pantai China yang sering keluar masuk wilayah Laut Natuna. Beruntung, sekarang Indonesia sudah mulai sadar tentang pentingnya keamanan laut. Hal ini terlihat dari pembelian kapal baru dari Italia, kapal frigate tahun di Revel, dan kapal selam kelas Scorpène buatan Prancis. Kapal selam dan frigate ini tentu bisa menjadi angin baru untuk transfer teknologi Indonesia. Apalagi Indonesia sekarang paling banter cuma bisa membuat kapal frigate. Kapal yang dimaksud adalah frigate merah putih yang dibangun di galangan kapal kita yang didasarkan pada frigate Arrowhead 140 milik Inggris. Bobot kapal ini sekitar 6.000 ton dan panjangnya sekitar 140 meter. Jadi semoga aja ya, selama pembangunan kapal frigate merah putih ini dicek dengan benar. Jangan sampai terjadi sebuah insiden seperti yang menimpa kapal cepat rudal kita, KRI Kelewang. Nah, ada yang baru dengar namanya? KRI Kelewang digadang-gadang sebagai kapal tercanggih Indonesia dengan desain 3 lunas alias trimaran dan memiliki kemampuan siluman yang mumpuni. Hal ini bahkan dinyatakan oleh Komite Kebijakan Industri Pertahanan kita. Masih menurut KKIP, biaya pembuatan KRI Kelewang mencapai 114 miliar rupiah. Tapi mirisnya, baru sebulan masuk dalam tahap uji coba. Kapal ini sudah terbakar dan tenggelam pada 28 September 2012. Menurut Panglima TNI, Laksamana Agus Suhartono, terbakarnya KRI Kelewang di Banyuwangi, Jawa Timur bukan karena sabotase, tetapi akibat arus pendek listrik. Menurut beliau, PT Lundinlah yang bertanggung jawab, karena kapal ini masih belum mengalami proses serah terima dan masih dalam tahap uji coba. Pernyataan ini juga didukung oleh pernyataan dari Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Suparmo yang memastikan bahwa memang kualitas kapal tidaklah bagus dan bukan hasil sabotase. Selanjutnya KRI Golok, kapal kedua dari kelas KRI Kelewang, dikerjakan oleh North Sea Boats atau PT Lundin Industri Invest yang berbasis di Banyuwangi bersama dengan arsitek kapal Lomosian Marine yang berbasis di Selandia Baru. KRI Golok yang akhirnya selesai diklaim tidak mudah terbakar dan sudah bertugas sejak Januari 2022. Menurut KKIP, PT Lundin dan Lomo Ocean Marine akan segera membuat KRI Kelewang 2 untuk menggantikan yang pertama. Tapi ada yang ngeh nggak sih sama nama dari Kelewang itu sendiri? Atau ada yang tahu nggak Kelewang itu berasal dari mana? Jadi sebenarnya, Kelewang adalah istilah untuk senjata yang sudah muncul sejak abad ke-17. Walau masih terjadi perdebatan antara asal-usul yang menginspirasi Kelewang, seperti Giluang, Sikin, atau Paudeung. Meski sudah ada sejak lama, istilah Kelewang baru masif dipakai saat Perang Aceh, di mana pasukan pemerintah kolonial Belanda menderita kerugian besar. Hal ini disebabkan karena pedang yang dipakai KNIL lebih panjang dan berat, sulit untuk adu pedang dengan pejuang Aceh. Hasilnya dibuatlah Kelewang yang menjadi senjata pasukan Korps Marshaus sebagai counter dari taktik gerilya pejuang Aceh. Kalau dilihat secara fisik, Kelewang biasanya memiliki panjang sekitar 10 hingga 20 inci, bagus untuk memotong dan menusuk. Hal ini diklaim lebih unggul dari Mandau karena Kelewang lebih pendek, lebih ringan, dan lebih mirip pedang yang digunakan di Angkatan Laut. Kelewang yang dirilis pada 1898 kemudian diberi kode Marshaus Sabel M1898. Inilah senjata berbilah yang menjadi standar dari Korps KNIL.
Kelewang sendiri selain dibuat di Aceh, dibuat juga di Jawa Barat. Namun setelah Belanda disapu bersih oleh Jepang, kelewang juga masih dipakai oleh Heiho dan perwira kepolisian Jawa. Pada perang kemerdekaan, TNI juga pernah memakai kelewang sebagai senjata, dan bahkan sekarang di Belanda ada olahraga yang bernama kelewang fencer. Jadi, kelewang sendiri sebenarnya adalah senjata tradisional Indonesia yang bahkan sampai sekarang dijadikan olahraga di luar Indonesia. Nah, adakah inspektor yang berminat dengan senjata tradisional kita yang satu ini? Atau kira-kira senjata mana lagi nih yang menarik buat dibahas asal-usulnya? Coba tulis di komen ya. Hai, terima kasih sudah menonton dan belajar sejarah bersama Inspek History. Jangan ragu untuk berikan komentar, like, dan bagikan bila kamu merasa konten ini bermanfaat.